Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali bisa melanjutkan pembelajaran PPKN untuk kelas 9. Untuk pertemuan yang keempat, kebetulan kita sudah masuk pada bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini, silakan Anda baca, ada setidaknya 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada bab 2 ini. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Jadi ini menjadi grand norm ya bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita Republik Indonesia. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi dalam alinea pertama ini ditegaskan secara tegas bahwa kebebasan itu milik semua bangsa, bukan hanya milik orang per orangan. Artinya bahwa ketika suatu kebebasan atau kemerdekaan adalah hak bagi setiap bangsa, maka di situ tidak diperbolehkan ada unsur penjajahan. Nah, alinea pertama ini memuat 2 dalil objektif yang menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Ini adalah pernyataan yang menyatakan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Kenapa tidak sesuai dengan pri kemanusiaan? Karena penjajahan itu selalu menghadirkan tragedi-tragedi kemanusiaan. Karena di dalamnya terjadi yang disebut dengan diskriminasi. Ya, bagaimana penjajah itu menindas orang atau bangsa yang dijajah. Seperti kita ketahui, ada penjajah yang menindas bangsa Indonesia dengan sangat kejinya, melakukan kerja-kerja paksa seperti Romusa dan Rodi. Ini adalah bentuk-bentuk penyalahgunaan atau penyalahan terhadap hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Artinya ada tekad kuat dan keinginan kuat dari bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Kenapa? Karena penjajahan ini tidak memberikan ruang gerak yang bebas bagi bangsa Indonesia. Apapun diatur dan ditentukan oleh penjajah atau negara lain. Kemudian tadi ada diskriminasi, pembedaan antara yang penjajah dengan yang dijajah. Jadi hak dan kewajibannya menjadi berbeda. Kemudian selanjutnya pada alinea kedua, ya, jika tadi yang alinea pertama itu menyatakan tentang hak kodrati untuk merdeka, kemudian dalam alinea kedua ini menjabarkan tentang penilaian para pendiri bangsa. Ya. Penilaian tentang apa? 1. Jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang merdeka, yang bebas dari kekuasaan bangsa lain. Jadi negara Indonesia adalah negara merdeka. Dengan kata lain, sebagai negara merdeka, ya, otomatis Indonesia itu harus terbebas dari kekuasaan bangsa lain. Kemudian, jika Indonesia dianggap sebagai negara yang bersatu, berarti dalam setiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Kalau kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu, maka tekad kita juga harus satu, harus sama, menjadi negara yang merdeka. Kemudian, jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri. Kita memiliki kebebasan untuk menentukan tujuan negara kita, nasib kita, kekuatan dan kekuasaannya sendiri, sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Artinya dalam menentukan sebuah kebijakan,
setiap keputusan. Kita tidak boleh diintervensi, tidak boleh diintimidasi, tidak boleh dipengaruhi oleh negara lain. Kenapa? Karena kita adalah negara yang berdaulat. Kemudian, Indonesia yang adil. Berarti bahwa Indonesia harus bisa mewujudkan keadilan antar warga negara. Jadi mewujudkan keadilan antar warga negara. Serta kesetaraan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hak dan kewajiban itu tidak bisa dibedakan dan tidak boleh dibedakan. Si A orang kaya, orang terpandang, bangsawan, hak dan kewajibannya berbeda dengan kaum proletar atau orang-orang miskin. Itu tidak boleh karena hak dan kewajiban itu harus sama. Mau dia anak bangsawan, orang kaya, anak pejabat dengan tukang becak ya harus sama. Kemudian selanjutnya, Indonesia yang makmur berarti terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun spiritual. Artinya bahwa Indonesia harus mampu mewujudkan, memenuhi segala kebutuhan warga negara Indonesia, bukan hanya kebutuhan materialnya, kebutuhan fisiknya, tapi juga spiritualnya atau hatinya. Atau dalam bahasa lainnya adalah religinya. Kemudian dalam alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya bahwa kemerdekaan itu bukan semata-mata hanya merupakan usaha kita manusia, tapi juga atas izin Allah. Dalam alinea ketiga ini bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, melainkan juga dicapai berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di sini alinea ketiga ada bentuk pengakuan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain bahwa Indonesia bukanlah negara ateis, negara yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini dibuktikan pada sila pertama Pancasila berbunyi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah bentuk lain pengakuan kita akan keberadaan Tuhan selain daripada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian selanjutnya, Indonesia mengakui hak kodrati untuk segala bangsa, yaitu berkehidupan kebangsaan yang bebas. Jadi dalam alinea ketiga ini, selain pengakuan terhadap kekuasaan atau keberadaan Tuhan yang Maha Esa, juga Indonesia merupakan pengakuan bahwa Indonesia mengakui hak kodrati untuk segala bangsa. Hak kodrati itu apa? Yaitu kehidupan kebangsaan yang bebas. Setiap bangsa itu pada asasnya adalah negara yang bebas untuk menentukan kehendaknya sendiri, untuk menentukan tujuannya sendiri. Kemudian selanjutnya alinea keempat. Nah, kalau dalam alinea keempat ini, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan negara Republik Indonesia. Antara lain satu, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan negara, jadi Indonesia ini memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan. Satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu adalah tujuan yang pertama. Bagaimana negara, bagaimana pemerintah mampu dan wajib melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, seluruh wilayah Indonesia, dan apapun yang ada di dalam wilayah negara Republik Indonesia, yang termasuk warga negaranya. Sehingga meskipun warga negara itu berada di luar negara kita atau di luar kekuasaan wilayah negara Republik Indonesia, negara tetap wajib melindunginya. Contoh kasus yang sering terjadi adalah kekerasan yang diterima oleh para TKI yang ada di luar negeri, baik di Malaysia, di Arab Saudi, dan di negara-negara lain. Maka Indonesia, pemerintah Indonesia harus turut campur dalam permasalahan ini untuk membela hak-hak warga negara. Karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah atau negara. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Jadi pemerintah itu punya tanggung jawab bagaimana memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum itu sama dengan konsep yang ada di sila kelima, keadilan sosial.
Artinya bahwa kesejahteraan umum itu bukan hanya dimiliki oleh 1, 2, 3 orang, tapi seluruh lapisan masyarakat. Ini yang konsepsi yang ada dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa kemakmuran itu bisa diakses atau bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Kemudian yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana pemerintah memiliki kewajiban untuk menjadikan warga negara Indonesia ini menjadi cerdas. Apa yang dilakukan pemerintah? Contoh, salah satunya yang paling nyata adalah mewajibkan belajar 9 tahun. Dan sekarang menjadi 12 tahun. Bahasa mewajibkan ini berarti pemerintah mengharuskan kepada masyarakat. Ketika pemerintah mewajibkan atau mengharuskan kepada masyarakat untuk sekolah, berarti pemerintah bertanggung jawab untuk menanggung seluruh biaya yang keluar, yang muncul dari sekolah tersebut. Makanya ada dana BOS. Meskipun belum semua ya, belum semua. Setidaknya sekolah di fase-fase sekarang ini relatif lebih murah dibandingkan dengan sebelum adanya dana BOS. Bantuan operasional sekolah itu salah satu bentuk ya. Bentuk bagaimana pemerintah ingin mewujudkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian melaksanakan ketertiban umum dan yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi. Itu adalah tujuan yang keempat. Ini disebut dengan manifestasi politik internasional Indonesia. Bagaimana Indonesia bergaul dengan negara lain, bagaimana Indonesia bergaul dalam lingkup internasional, maka Indonesia harus memegang teguh tadi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemudian perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian yang kedua adalah ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang dimaksud Undang-Undang Dasar di sini adalah batang tubuh dan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya Undang-Undang Dasar 45 ini menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan bertata negara di negara kita. Semua harus tunduk dan patuh pada Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang ketiga bentuk negara yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. Ini bahwa negara Indonesia ini bukan negara monarki. Negara yang diwariskan dari keturunan berdasarkan keturunan. Tapi berdasarkan pilihan atau aspirasi rakyat. Ini disebut dengan negara republik di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang keempat, dasar negara yaitu Pancasila. Jadi, dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang menjadi dasar bagi proses pelaksanaan pemerintahan di negara Republik Indonesia. Tidak bisa diganti dengan dasar negara yang lain. Artinya, apapun yang dilakukan oleh pemerintah, ya, itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Pertemuan keempat. Selanjutnya untuk pemantapan pemahaman kita akan materi hari ini, silahkan nanti kerjakan tugas di Google Form yang akan saya share setelah ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.